Surat kita ini, surat Al-Insyiqaq, sebagai kesimpulan itu berbicara tentang kenyataan dari terjadinya hari kiamat serta kondisi yang bakal kita alami. Ya, mereka yang mengalami hari kiamat. Dan ketika itu manusia dibagi di yang kiri, yang kanan. Mereka akan mendapatkan amal baiknya dengan tangan kanan, ada yang dari mereka mendapatkan amalnya dengan tangan kiri. Maka supaya tangan kanan itu menjadi amal kita terima, harus kita pahami bahwa segala yang kita lakukan tujuannya harus kepada Allah. Karena setiap saat, setiap waktu hidup kita itu selalu berubah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan tadabbur kita di surat Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan malam hari ini kita selesaikan hingga ayat terakhir, ayat ke-25. Sebelumnya sedikit mengulangi di bahasan kita yang lalu disebutkan bahwa setelah hari kiamat itu terjadi, kemudian manusia dikumpulkan di depan Allah di padang mahsyar, lalu di antara mereka akan menerima amal perbuatannya. Ada yang menerimanya dengan tangan kanannya sehingga dia merasa gembira, merasa bahagia. Ada di antara mereka yang menerima amal perbuatannya itu wara'a zohri, atau dari tangan kirinya. Di ayat yang lain memang tidak disebutkan wara'a zohri, tapi disebutkan langsung dengan tangan kiri. Tapi dua-duanya sama untuk menunjukkan keburukan apa yang sudah dia lakukan, sehingga konsekuensi penerimaannya juga diambil dengan cara yang buruk. Lalu setelah menyebutkan kiamat tersebut dan bagaimana kondisi kita ketika itu, supaya kita mendapat kondisi yang baik, maka ayat setelahnya itu, ayat ke-6 ya kalau tidak salah, itu menyebutkan bahwa kita semua ini dalam melaksanakan banyak hal, tujuannya itu kebanyakan harus niatnya, akhirnya itu kepada Allah. Kalau diniatkan ke sana, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan balasan menerima amal perbuatan dari tangan kanan. Tapi di antara orang-orang kafir ini tidak mau mendengar, mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau mengikuti. Mereka orang-orang musyrik ini malah mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok Nabi Muhammad. Mereka berkata bahwa apa yang Nabi Muhammad itu bilang tidak akan pernah terjadi. Kita dikumpulkan di depan Allah itu tidak akan terjadi. Kita diberikan amal perbuatan dari tangan kanan atau tangan kiri atau di belakang punggung, itu juga tidak akan terjadi. Nah, ayat 16 ini, 16, 17, 18, itu jawaban Allah, tetapi jawabannya dengan sumpah. Nah, kita berkali-kali ketemu ayat sumpah itu ya, atau ayat qasam. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ini sumpah ini sebetulnya sebagai jawaban dari keraguan orang-orang kafir itu. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Karena mereka mengira mereka akan konsisten hidupnya dengan kenikmatan. Nggak akan berubah. Akan terus tenang, terus bahagia, punya kekuasaan. Sumpah-sumpah ini
hendak menggulingkan argumen mereka itu. Kalau yang mereka persangkakan itu salah. Tetapi sebelum menjawab sumpah ini, Allah bersumpah dulu. Karena biasanya di dalam sumpah yang disebutkan di Al-Quran itu, pasti ada jawab sumpahnya. Nah, di jawab sumpahnya itu nanti akan kelihatan apa yang Al-Quran maksud dengan membatalkan pendapat mereka, yang mereka itu tidak bakal diberikan amal dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kita ke kata syafaq dulu. Fala uqsimu bisyafaq. Ini kalimat ini Bapak Ibu, kalau ini diartikan, ada artinya dua dari para ulama tafsir. Fala itu ya kalau diartikan secara terjemahnya, dan tidaklah aku bersumpah dengan syafaq. Biasanya di ayat-ayat yang lain Allah tidak menyebutkan tidak dalam sumpahnya, kecuali di surat Al-Balad disebutkan ya. La uqsimu bihadzal balad. Aku tidak bersumpah dengan kota ini. Ini juga sebetulnya mirip dengan itu. Aku tidak bersumpah dengan syafaq. Nah, kenapa Allah menyebutkan tidak di sini? Harusnya kan kalau bersumpah tidak begitu. Tapi Allah menyebutkan tidak. Ini pengertian pertama. Karena untuk menyangkal pikiran dari orang-orang kafir. Untuk menyangkal pikiran dari orang-orang musyrik. Apa yang hendak Allah sangkal? Mereka yakin mereka itu akan baik-baik saja. Mereka yakin hidup mereka itu nggak akan berubah. Mereka yakin kekuasaan yang mereka dapatkan di dunia nanti setelah di akhirat pun dapat lagi. Dan mereka yakin kalau mereka tidak akan dibangkitkan. Keyakinan itu disalahkan oleh Allah, tandanya dengan kata la di situ. Fala. Anggapan kamu sekali-kali enggak begitu. Kau punya anggapan yang salah. Lalu Allah meneruskan di situ dengan kata syafaq. Ada banyak makna di kata syafaq itu. Saya ambilkan beberapa saja. Pertama, makna syafaq itu artinya lembut. Sebetulnya arti dasarnya itu yang bawah itu, Bapak Ibu. Humroh itu. Ya, yang ini, yang paling bawah. Ya. Yang artinya itu merah. Jadi kalau diartikan fala uqsimu bisafaq itu, mungkin Bapak Ibu lihat di terjemahannya itu, aku bersumpah dengan matahari yang berwarna merah. Jadi arti awal syafaq itu adalah merah. Tapi di antara ulama itu ada yang menyebutkan artinya itu putih. Ada yang menyebutkan lagi artinya adalah rokoh, lirokoh, yang itu bermakna lembut. Nah, kalau kita kan biasanya suka pergi ke pantai atau ke tempat yang tinggi untuk menyaksikan sunset dan sunrise. Bagaimana perasaan kita ketika melihat matahari terbenam dan matahari terbit? Ada rasa segar, ada rasa damai, ada rasa lembut di situ. Kitanya merasa lembut, sinar matahari yang baru muncul dan hendak menghilang itu kelembutan dari sinar matahari itu. Jadi syafaq selain artinya itu merah, kalaupun diartikan merah juga tidak menjadi problem. Karena matahari kalau mau terbenam di barat itu menyisakan merah kan? Ya, menyisakan putih bahkan. Lantas kemudian dia akan hilang. Walil asar baki minasyamsi fil ufuq ba'da ghurubiha. Ada yang menyebutkan lagi dari ulama bahwa yang dimaksud dengan syafaq itu adalah sisa dari cahaya matahari ketika dia mau tenggelam. Semburat warna jingga itu sisa-sisanya. Hingga kemudian dia hilang dan menjadi gelap. Ya. Kebanyakan ulama sepakat bahwa syafaq itu adalah sisa terakhir dari cahaya matahari ketika hendak tenggelam. Kecuali satu orang ulama yang mengatakan bahwa syafaq itu maksudnya an-nahar. An-nahar itu artinya siang hari. Kenapa dia menyebutkan beda sendiri siang hari? Karena di ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan malam. Karena ada kata malam, kata muhajjahid, maka harus ada perbandingan yang lain. Perbandingannya itu an-nahar, siang hari.
Jadi dia menganggap bahwa yang dimaksud dengan syafaq itu adalah siang hari. Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan sisa cahaya matahari yang merah dan hendak tenggelam. Wal laili wa ma wasaq. Dan demi malam ketika dia itu berkumpul. Wasak ayu jam'u wa minhul wasqu. Yang dimaksud dengan wasak itu artinya berkumpul. Ma wasaqa ala jami'i ma yajma'uhu lail minan nujum wa ruju'ul hayawan anil istinsyar wa taharruki ma yataharraku fihil hawam. Malam itu menjadikan semuanya itu berkumpul pada satu tempat. Wal laili wa ma wasaq. Jadi kalau kita artikan kembali, demi malam yang menjadikan semua hal itu terkumpul. Apa yang terkumpul? Boleh jadi itu hewan, boleh jadi benda, boleh jadi manusia. Hewan ketika sudah malam banyak berkumpul di tempat peraduannya. Ayam kalau udah maghrib balik semua itu. Manusia kumpul juga kalau udah mulai maghrib. Dulu mungkin Bapak Ibu waktu kecil kalau sudah azan maghrib belum pulang ke rumah dicariin sama orang tua. Ya, saya enggak tahu sekarang ya. Apakah masih begitu? Karena di kita ini maghrib pun masih banyak di jalanan ya. Tapi kalau sudah lewat jam 12 malam sudah sepi itu jalan. Nggak bisa dibandingin jam 1 malam dengan jam 1 siang. Pada kemana jam segitu? Berkumpul mereka. Berkumpul di rumahnya dengan keluarganya istirahat. Itu kalau kita maknai wasak di situ kepada manusia. Ya, kita kan kebanyakan juga berkumpul di malam hari. Nah, ini kita kumpul malam hari. Ya. Bisa juga wasak yang dimaksud, berkumpul yang dimaksud, benda-benda, bintang-bintang itu. Kita tidak bisa ngelihat bintang di siang hari. Di malam hari nampak semua. Berkumpul satu tempat sehingga kita bisa menyaksikan. Ya. Wal laili wa ma wasyak. Innal lail jama'a hadhil asya kulliha li'anna zulmatuhu ka'annaha tujallilul jibal wal bihar wasyajar wal hayawanat. Jadi kata Ar-Razi itu malam itu seolah-olah kegelapannya itu menjadikan semuanya itu berkumpul menjadi satu. Ya. Sehingga kita tidak bisa melihat satu-satu. Ya laut nggak bisa ngelihat, gunung nggak bisa kelihatan, hewan-hewan nggak bisa kelihatan. Seolah-olah kegelapan itu menjadikan mereka itu menjadi satu kesatuan di satu tempat. Itu yang dimaksud dengan wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasak. Dan rembulan ketika dia itu menjadi purnama. Ittasak. Kapan rembulan itu purnama? Ketika tanggal 13 sampai 16. Ya, kalau dia baru tanggal 1, kalau kita melihat hilal kan cuma sabit kecil doang kan. Nah, itu berarti tanggal 1 nih. Makin hilalnya gede mungkin sudah tanggal 2, makin gede tanggal 3 sampai nanti tanggal 13 16 semua 1 bulan itu bercahaya. Terang sekali. Tapi nanti dia juga akan turun lagi, turun hilang. Nanti akan muncul lagi di timur sedikit hilal, terus begitu bergantian. Ya. 3 ayat ini semuanya ngomong alam. Ya. Fala uqsimu bisyafaq ini tentang matahari. Wal laili wa ma wasaq itu tentang keadaan malam. Wal qamari idza tasak itu juga sama tentang benda yang ada di alam. Kenapa Allah itu bersumpah semuanya berkenaan dengan alam? Kadang Allah bersumpah dengan hewan, kadang dia bersumpah dengan waktu. Di sini kita melihat Allah bersumpah dengan benda-benda yang ada di alam. Dengan matahari, dengan siang, dengan bulan, dengan malam. Karena Bapak Ibu, kita semua itu terikat dengan alam. Kita ini punya keterhubungan dengan alam. Semua yang tercipta di semesta ini disebutnya makhluk, Allah disebutnya Khaliq. Yang menciptakan malam, yang menciptakan siang, yang menciptakan matahari, yang menciptakan rembulan, bintang-bintang, semua yang nampak di semesta itu semua ada hubungannya dengan Allah karena dia sebagai pencipta.
Perubahan-perubahan yang ada di alam itu tentu disebabkan karena pencipta dari semua yang ada di alam. Makanya punya keterhubungan. Untuk itu semua yang ada di alam ini diberikan kepada manusia supaya manusia bisa mempelajarinya. Ketika dia mempelajarinya, dia makin tawadu. Dia makin menyembah kepada Allah. Dia makin beriman. Dia makin banyak memuji Allah. Dulu kala ulama dulu itu ketika mereka menjadi ilmuwan ahli di bidang tertentu, mau itu matematika, mau itu fisika, mau itu biologi, kimia, astronomi, geografi, geologi dan sejenisnya, tujuannya itu cuma satu. Tujuannya supaya mereka kenal dengan pencipta. Kalau sekarang itu di masa modern sudah beda. Itu sudah bergeser. Orang belajar tinggi, jadi doktor, jadi profesor, tujuannya buat apa? Apa ibu bisa tebak sendiri tujuannya kemana? Apakah dia makin beriman? Apakah dia makin tawadhu? Apakah dia makin bertasbih kepada penciptanya? Ini alam itu dihadirkan oleh Allah sengaja biar dipelajari oleh manusia, lalu dihubungkan kepada Allah, lalu manusia itu nambah beriman. Dan nambah sering dia itu memuji Tuhannya. Dulu kala begitu standar orang beriman. Maka dulu Bapak Ibu sekalian, orang ahli di bidang ilmu tertentu itu harus ngerti agama dulu. Itu dulu yang dipelajari. Dia mau lo ahli matematika, mau ahli apapun di dunia ini, yang harus dia pelajari pertama adalah agama dulu. Bahkan itu bukan hanya untuk orang-orang Islam loh. Orang di luar Islam pun mereka juga sebetulnya adalah orang-orang yang taat dalam beragamanya. Lalu mereka menemukan teori, mereka menemukan konsep ilmu pengetahuan, sama dengan di kita. Jadi standarnya orang dulu, ilmuwan dulu kala, kalau dia mau hebat di bidang tertentu, ilmu pertama yang harus dipelajari agama. Itu dulu. Dari situ baru belajar yang lain. Sekarang ilmu agama dinomor duakan, dipisah. Ya. Kan begitu di kita sekarang, ada dikotomi, ada pemisahan. Padahal kita tidak pernah mengenal pemisahan pengetahuan. Ilmu itu semua asalnya dari Allah. Mau ilmu apapun. Ya. Mau ilmu biologi, fisika, sebutlah yang kita kenal, yang kita sebut dengan ilmu-ilmu umum. Siapa itu yang ngasih? Allah. Karena mereka mempelajari alam kan. Kedokteran saja, ilmu dokter tubuh manusia ini macam-macam, gak cuma satu. Orang membahas gigi saja ada dokternya sendiri, dokter gigi. Orang bahas telinga, hidung, tenggorokan ada dokternya sendiri. Orang bahas jantung, dokternya ada sendiri. Bahas hati, penyakit dalam ada sendiri. Sampai saraf dan tulang otak ada dokternya sendiri. Itu dari satu tubuh manusia loh. Satu tubuh manusia ini bisa jadi rezeki untuk orang tertentu. Lah pertanyaannya, itu si dokter sudah memuji Tuhannya belum? Dengan dia menjadi dokter bedah, dengan dia menjadi dokter saraf, dengan dia menjadi dokter tulang, setelah dia mendapatkan itu terus apa? Apakah dia sudah puas dengan pencapaian karir dan duitnya? Kita kemarin mengatakan tidak begitu. Kalau dia belum sampai kepada Allah, dia masih belum benar. Ilmu itu harus sampainya ke sana, kepada Allah. Karena semua yang dipelajari oleh manusia punya keterhubungan. Orang yang belajar geografi, orang belajar geologi, bumi, ini bumi siapa yang buat? Yang buat ini Allah. Kita mempelajari. Buat apa? Buat mengenal Dia. Kekayaannya banyak di dalam bumi ini. Salah kita ngurus, kita juga bikin susah. Lihat ke langit, muncul ilmu lain, astronomi. Semuanya dipelajari supaya manusia mengenal kepada penciptanya. Tapi itu di sekolah-sekolah kita jarang dikenalkan, bahkan mungkin tidak dikenalkan. Biologi itu hanya berhenti pada bagaimana bicara, bagaimana manusia tercipta. Udah cukup. Manusia tercipta dari sperma, kemudian nanti ke ovum, nanti jadi zigot, nanti jadi janin, lalu ada tulang, ada daging, dikasih ruh, keluar, udah selesai. Tapi dia tidak menjelaskan kenapa manusia ada.
Ilmu biologi nggak sampai ke situ. Siapa yang mengadakan? Nggak sampai ke situ. Karena kita tidak pernah ngasih agama pada ilmu-ilmu itu, akhirnya kita melahirkan ilmuwan-ilmuwan sekuler, ilmuwan yang hanya peduli pada bagaimana pencapaian dirinya dengan pengetahuan. Nggak ada urusannya kata mereka Tuhan dengan ilmu pengetahuan. Bagi kita seorang muslim, enggak, itu ada urusannya. Lekat urusannya itu. Ini para guru, para dosen, jangan berhenti pada bagaimana pada keilmuan itu. Tapi harus mengatakan langsung kenapa ini ada. Siapa yang mengadakan. Baru sempurna itu, keilmuan itu. Sampai ke sana. Itu yang sekarang kita hilang. Karena kita memang udah dipisah. Kita departemen aja ada 2, departemen agama, Kemenristek Dikti. Itu ngurusannya udah lain. Departemen agama ngurusi kampus-kampus Islam dan pesantren, Kemenristek ngurusi yang negeri, kampus negeri juga. Kalau mau digabungin susah. Lah kok dari mana bisa begitu? Kalau ditarik sejarahnya dari dulu itu, dari abad lama pertengahan, dan itu bukan dari kita, dari orang-orang Barat Kristen. Karena mereka punya pertentangan yang banyak dengan gerejanya. Tidak boleh menjelajah dunia, karena bagi gereja di abad pertengahan, seperti disebutkan dalam bukunya Fairfax Hoodboy, orang Pakistan, kalau bumi itu seperti meja ini, punya ujung, jangan pergi ke satu, nanti kamu jatuh. Dilarang oleh mereka, tidak boleh ada. Tapi seorang penjelajah, mungkin Bapak Ibu tahu namanya, Christopher Columbus, yang pernah kita pelajari itu ya di sekolah-sekolah. Dia tidak percaya itu, karena ada navigator muslim yang pergi dari satu tempat, pakai bahtera, dia balik lagi ke tempat yang sama. Dan dia punya kesimpulan, ini berarti bumi ini tidak datar dan tidak punya ujung. Dan dia mau membuktikan sendiri. Siapa yang ngasih tahu? Navigator muslim pertama yang pergi duluan. Galileo Galilei, penemu teori heliosentris bumi. Yang dia mengatakan pusat tata surya itu bukan bumi, tapi matahari. Tapi karena omongannya beda sama gereja, akhirnya dia diinkuisisi. Dia dihilangkan nyawanya. Karena beda. Temennya Nikolaus Kopernikus punya pikiran yang sama. Tapi kalau dia ngomong, dia bakal hilang juga nyawanya. Akhirnya dia pendem aja. Karena gereja begitu kuat menahan para ilmuwannya, tidak boleh berbeda dengan apa yang sudah dikonsensus diputuskan oleh bapak-bapak gereja itu tentang pengetahuan. Kalau mereka melanggar, mereka akan dihilangkan hidupnya. Akhirnya para ilmuwannya cerai. Dahlah kita putus saja. Agama urusi sendiri, ilmu pengetahuan sendiri. Nggak usah dicampur-campur. Jangan masukin agama ke matematika, jangan masukin agama ke biologi, jangan masukin agama ke fisika, ke psikologi, ke ekonomi, ke ilmuwan apapun. Nggak usah dimasukkan. Karena nggak pernah akan bisa nyambung. Itu dibawa ke Indonesia. Sekarang kita merasakan itu, dibeda-bedain. Lihat saja perbedaan di sekolah-sekolah kita. Karena waktu itu kita juga dijajah, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali menerima itu. Sekarang udah banyak sekolah yang sudah mulai masuk-masukan. Ya, bahkan setingkat UGM pun sudah banyak seminar tentang agama dan ilmu pengetahuan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah mulai mengintegrasikan, sudah mulai nyambung-nyambungin. Karena memang nggak boleh dipisah. Kita mengenalnya sekarang kan sekuler itu, ilmuwan sekuler yang memisahkan antara satu keilmuan dengan yang lain. Zianuddin Sardar, seorang pemikir dari London, dia mengatakan bahwa kata dia, dulu ulama muslim itu, kata dia, polimet. Polimet itu Bapak Ibu artinya tidak hanya menguasai satu keilmuan, tapi banyak keilmuan. Dan ilmu dasar yang mereka punya kebanyakan, Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Biruni, Ibnu Firnas, kemudian Ibnu Sina, Al-Jazari, Ibnu Tufel. Ilmu dasar yang mereka punya pertama kali adalah agama. Mereka nulis tentang matematika, mereka nulis tentang optik, ini kacamata saya ini. Mereka nulis tentang astronomi, tapi di saat yang sama mereka ikut debat tentang teologi, tentang fikih, tentang tauhid.
Tapi mereka juga hafal Quran. Lengkap. Standarnya tinggi. Sekarang orang disebut profesor itu punya berapa keahlian Bapak Ibu? Profesor itu keahliannya berapa? Satu. Cuma satu. Dia ahli di bidang tertentu. Bahkan sama ustadz aja kalah. Orang disebut ustadz itu Bapak Ibu harus menguasai 12 keilmuan. Kalau dia nggak bisa menguasai, dia nggak bisa disebut ustadz. Saya juga sebetulnya jauh. Dia harus tahu tauhid, dia harus ngerti akhlak, dia harus tahu ulumul Quran, dia harus tahu tafsir, dia harus ngerti fikih, dia harus tahu bahasa Arab. Banyak sekali, 12 keilmuan itu. Baru dia boleh dipanggil ustaz. Di kita begitu? Enggak begitu. Asal pakai peci, surban, di mimbar. Nah, sudahlah, hafal satu hadis, hafal satu ayat. Kita sebut ustaz. Itu masih jauh. Tapi ya sudahlah, kita pakai itu sebagai kata, udah kita pakai saja. Tapi kalau kembali kepada pengertian aslinya, tidak begitu. Ya. Kenapa? Karena mereka memahami agama itu harus nyambung. Ilmu pengetahuan itu harus nyambung, tidak boleh dipisah. Makanya Allah bersumpah dengan alam tadi itu. Nah, baru setelahnya jawab sumpahnya. Latarkabunna tobakon an tobak. Latar kabunna itu asal katanya kalau dipejah rokabah, artinya naik atau berubah atau berpindah. Latar kabunna ada lam di depan ini menandakan kepastian. Pasti kamu bakal berpindah, pasti kamu bakal naik. Kemana? Tobakon antobak. Tobakon antobak itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Kita, kata Allah itu, akan merasakan hidup yang nanti akan berlapis-lapis, akan bertingkat-tingkat. Nanti dihubungkan dengan sumpahnya. Karena kalau Allah bersumpah, pasti ada keterhubungannya dengan jawab sumpahnya. Ini jawab sumpahnya. Karena tadi matahari kan berubah, bulan berubah, malam tempat berkumpul, kan? Ya. Lalu Allah menjawabnya dengan latar kabunna tobakon antobak. Kata latar kabunna dibacanya oleh ahli qiraat itu macam-macam. Ini yang kita tahu di ayatnya. Bacaan pertama latar kabunna, engkau pasti akan naik. Pada siapa ini? Pada person per person, orang per orang. Saya, Bapak Ibu semua pasti akan nanti dapat tingkat-tingkatan dalam kehidupan itu. Kadang dibacanya nggak pakai tasdid, latar kabuna. Itu menyatakan semua manusia, bukan satu-satu. Kadang dibacanya bukan latar kabuna atau latar kabuna, tapi dibacanya latar kabina. Itu untuk menyatakan jiwa manusia yang akan berubah. Dibaca yang terakhir latar kabuna, latar kabana. Itu menandakan goib, bahwa kita itu perubahan dalam kehidupan ke depan itu tidak tahu bagaimana bentuk berubahnya. Ya. Di tafsir Ar-Razi, kata latar kabunna itu sebagai berita gembira untuk Rasulullah SAW. Karena beliau itu merasa dirinya susah, kan? Beliau itu berat, beliau itu susah, beliau diperangi. Jadi seolah-olah kalimat ini hendak memberitahu dia, sekarang kamu susah, tingkatan pertamamu susah nih. Nanti kamu akan naik ke tingkatan yang lain, kamu akan mendapatkan ketenangan. Nanti naik lagi ke yang lain, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Sekarang kamu susah karena umat mukmin ini masih sedikit. Nanti tingkatan berikutnya akan nambah dan makin banyak. Tadinya Rasul susah, tadinya Rasul khawatir, tadinya Rasul resah, gundah, gulana. Allah ngasih tahu tobakon antobak, akan ada masanya tingkatan kamu itu berubah. Naik. Kita juga manusia begitu. Ini juga gambaran kepada umat muslim kalau kita itu akan berubah. Nah, sekarang kita sambungkan antara sumpah tadi itu. Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, dengan cahaya matahari. Matahari itu waktu pagi, cahayanya itu masih redup, enak, hangat, tidak panas. Bikin kita damai. Siang dikit, sudah mulai bikin gerah, sumuk. Nanti jam 12 zuhur, sampai jam 2 makin panas. Makin sore di sini makin redup cahayanya.
Sampai datang waktu maghrib, yang tersisa hanya semburat merah, jingga. Dan kemudian gelap. Kehidupan manusia itu begitu. Dia lahir, jadi anak-anak, remaja, lalu panas-panasnya kita kayak matahari, kita dapat semuanya. Pekerjaan dapat, keluarga dapat, duit banyak. Tapi suatu saat nanti kita akan turun. Seperti cahaya matahari yang turun sore. Yang tersisa gelap, hilang akhirnya. Begitu kehidupan kita. Sama dengan rembulan. Rembulan kalau baru pertama, baru sabitnya sedikit. Naik sabit yang lain. Terus sampai bulan purnama terang kita. Akan ada masa di mana Bapak Ibu itu hidupnya terang. Tapi itu nggak akan lama. Nanti akan turun. Turun. Hilang dia. Cahayanya udah nggak ada. Begitulah kehidupan kita. Tobakon antobak. Seperti matahari dan bulan itu. Masya Allah. Allah kasih permisalan itu. Coba itu lihat matahari itu. Hidup kamu tuh kayak gitu. Dulu kita masih kecil-kecil. Sekarang sudah kayak begini. Berubah. Bagaimanapun kita menutup diri. Rambut disemir supaya hitam semua. Tetap aja ketahuan. Muka supaya nggak keriput dikencengin, tetap aja pada akhirnya itu ya keriput juga. Dulu bapak kuat, gagah, sampai berapa lama Pak? Asam urat datang, darah tinggi datang, penyakit gula datang. Ngapunten nggih Bapak. Ibu dulu cantik jelita, kalau udah 70 mah ya sudah selesai. Itu perubahan. Itu diingatkan oleh Allah. La tarkabunna tobakon antobak. Kita ini semua berubah. Saya, apakah saya besok di sini minggu depan? Belum tentu. Jangan-jangan malah diganti ustadz lain di sini. Iya kan? Lah kalau kita paham kayak begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita ngerti perubahan itu biasa, hidup ini agak ayem, tenang aja sebetulnya. Ini macam negara kita ini. Menurut Bapak Ibu negara kita gimana hari ini? Sedang tidak sehat ya, tidak baik-baik saja. Ini tobakon antobak. Mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu ya Bapak Ibu tuh merasakan Pak Karno atau tidak. Ngerasain Pak? Ngerasain nggih? Presiden Pak Karno atau mungkin ketika beliau turun gitu ya, atau dari Pak Harto lah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah kerti dari Pak Harto sejak lama. Saya juga merasakan Pak Harto ya, kan ada itu di truk-truk. Penak zamanku toh, nah, itu. Itu tobakonnya Pak Harto itu. Terus ganti ke Pak Habibie, mungkin masih naik tuh. Ganti ke ke Bu Megawati, ya. Terus ke Gus Dur, terus ke SBY, terus ke Jokowi, terus ke Prabowo, turun aja terus. Itu tobakon antobak. Ini bukan kemudian, oh ya sudah kita terima. Enggak, bukan begitu. Ini kita dari sisi teologi, kita memahami hidup tuh begitu. Al-Quran tuh ngingetinnya begitu. Dengan keadaan dinamika kehidupan yang terjadi sekarang, itu sebetulnya adalah bagian tobakon antobak. Dan itu pasti. Orang tidak akan terus di atas tuh tidak akan mungkin. Peradaban Islam itu sudah berjaya sejak lama. Dari tahun 700 sampai dengan tahun 1200. Hilang itu Bapak Ibu. Hilang, digantikan oleh peradaban Barat Kristen dari tahun 1700 sampai sekarang. Kira-kira bertahan kapan? Wallahu alam. Hidup ini akan terus tobakon antobak, akan terus berganti, akan turun naik. Itu hal yang biasa. Maka ketika itu didapatkan, sudahlah biasa saja. Berapa lama sih jadi presiden? Berapa lama sih jadi rektor? Nanti juga turun juga, jadi manusia biasa juga. Lah kalau itu dipahami oleh setiap kita pesan Quran ini, kan kita bisa melihat seperti perubahan matahari dan rembulan itu. Jadi kalaulah kita ketika di atas, kita ini seharusnya jangan lupa, itu seringkali kita lupakan. Sudah duit banyak merasa diri itu hebat, sudah ilmu banyak merasa diri lebih pintar, sudah berkuasa merasa dirinya yang harus diikuti dan didengar. Dia enggak tahu kok kalau dia itu bakal turun juga. Dia nggak ngertikah apakah duitnya itu akan berkurang? Apa dia juga tidak paham kalau dia itu bisa pikun suatu saat nanti, bisa lupa. Itu tobakon antobak. Dan ayat kedua itu walaili wa mawasak, nanti akhirnya kita dikumpulkan di satu tempat. Di mana? Mahsyar. Kumpul di situ semua kita itu. Selesai dengan kehidupan kita.
Lah mestinya kan dengan memahami itu kita sadar kan? Tapi banyak yang enggak. Karena ini hitobnya disampaikan kepada orang-orang musyrik, ya mereka enggak mau dengar. Sehingga Allah mengatakan pada mereka, "Fama lahum la yu'minun." Boya kamu itu perhatiin itu loh matahari, masa enggak beriman toh? Kamu tuh kayak gitu loh. Manusia itu. Masa enggak mau beriman? Fama lahum itu apa ya kalau dalam bahasa Inggris itu? What's wrong? Gitu. Kamu ini kenapa gitu? Keheranan. Heran karena dia sudah melihat itu, dia sudah menyaksikan. Kenapa dia tidak mau berubah? Dia sudah ada di dalam dirinya. Harusnya dia berubah, tapi mereka tidak mau berubah. Di sini disebutnya inkar. Ya. Mereka sebetulnya di dalam dirinya tahu bahwa yang disampaikan itu betul, ya, tapi mereka tidak mau beriman. Mereka mendustakan itu semuanya. Allah tidak menjadikan orang itu jadi kafir, Bapak Ibu. Tidak menjadikan orang jadi munafik, enggak. Yang menjadikan itu diri mereka sendiri. Mereka tahu sebetulnya, tapi mereka tidak mau untuk mengakui kebenaran itu. Dan kalau Quran dibacakan, wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Kalau dibacakan ayat Quran kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Tidak mau sujud di sini maksudnya tidak tawadhu. Tidak mau sujud di sini maksudnya kepada orang-orang ahli bahasa, orang musyrik Arab itu. Mereka akan ngerti bahasa Quran. Mereka paham bahasa Arab, mereka ngerti semua konsep bahasa di situ, dan mereka tahu ajaibnya bahasa Quran. Kenapa mereka itu nggak sujud? Kenapa mereka itu tidak beriman? Bebalnya orang-orang ini. Balil ladzina kafaru yukazzibun, tapi mereka terus-terusan membohongi, terus-terusan mengingkari, terus-terusan tidak mau ikut. Ya, padahal mereka sudah tahu yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dari kebenaran itu, tapi mereka tidak mau mengatakannya dalam lisannya. Fabashirhum bi'azabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih, karena mereka sengaja menyembunyikan kebenaran. Kecuali illallazina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang yang mau sujud, kecuali orang yang kalau dibacakan Quran dia tawadhu, mereka inilah yang dapat ajrun, upah ghairu mamnun, tanpa batas. Upah itu tidak akan diberi sekarang, diberinya nanti. Taksi itu di Mesir disebutnya ujroh. Karena kita naik dulu, setelah sampai baru kita ngasih duit kepada si supir. Sama seperti itu ketika beramal soleh. Kita akan dikasih nanti, bukan di sini. Maka Allah memilih kalimat ajrun. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat kita ini, surat Al-Insyiqaq, sebagai kesimpulan itu berbicara tentang kenyataan dari terjadinya hari kiamat serta kondisi yang bakal kita alami. Ya, mereka yang mengalami hari kiamat. Dan ketika itu manusia dibagi. Di yang kiri, yang kanan. Mereka akan mendapatkan amal baiknya dengan tangan kanan. Ada yang dari mereka mendapatkan amalnya dengan tangan kiri. Maka supaya tangan kanan itu menjadi amal kita terima, harus kita pahami bahwa segala yang kita lakukan tujuannya harus kepada Allah. Karena setiap saat, setiap waktu hidup kita itu selalu berubah. Maka perubahan yang kita lakukan harusnya perubahan kepada kebaikan. Sehingga ketika kita berada di depan Allah semuanya, insya Allah kita akan mendapatkan amal itu lewat tangan kita. Itu yang semua kita harapkan. Saya kira ini yang bisa kita bicarakan pada pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Insyiqaq. Insya Allah kita lanjut di surat berikutnya. Demikian Bapak Ibu, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.